Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah kehidupan Rasulullah, ketika Allah menyingkap tabir langit dan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Peristiwa ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang meneguhkan hati Nabi dan seluruh umatnya. Ketika kegelapan, tekanan, dan kesedihan meliputi kehidupan dakwah, Allah menghadiahkan perjalanan yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun sebelumnya. Peristiwa ini terjadi setelah tahun penuh duka, ketika Nabi kehilangan dua penopang terbesarnya, Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Musibah itu membuat dakwah Rasulullah tampak seakan berada di tepi jurang, sementara kaum Quraisy tidak berhenti mengejek, menghalangi, dan menyakiti beliau. Dalam keadaan seperti inilah, Allah menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kekasihnya. Isra dimulai ketika Jibril datang membawa buruk, hewan putih bersayap yang larinya sejauh mata memandang. Rasulullah naik ke atasnya dan dibawa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan itu bukan hanya perpindahan tempat, melainkan simbol penyambungan kembali rantai para nabi. Bahwa risalah para nabi terdahulu berpuncak pada risalah Nabi Muhammad. Saat tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah disambut oleh roh para nabi dan menjadi imam salat bagi mereka. Inilah penegasan bahwa beliau adalah pemimpin seluruh nabi dan penutup para rasul. Di momen itu, langit seakan mengarahkan seluruh cahaya sejarah kenabian menuju satu titik, Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah terakhir. Setelah Isra yang penuh makna itu, dimulailah Mi'raj, perjalanan yang mengangkat Nabi dari bumi menuju langit. Langit pertama terbuka dengan salam penyambutan, dan Nabi bertemu Adam alaihi. Setiap perjumpaan ini memberi tanda bahwa seluruh alam semesta telah menanti sang utusan terakhir. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Isa dan Yahya. Mereka menyambut dengan penuh cinta dan kehormatan. Ini menegaskan bahwa agama samawi berasal dari satu sumber, Allah yang Maha Esa, bahwa seluruhnya datang membawa petunjuk menuju cahaya yang sama. Langit demi langit disusuri. Setiap tingkat menjadi lembaran baru dalam kemuliaan perjalanan agung ini. Di langit ketiga, Nabi bertemu Yusuf, pemilik separuh ketampanan dunia, yang memuji kedatangan Rasulullah dengan penuh hormat. Semua ini menjadi tanda betapa mulianya posisi Nabi di hadapan Allah. Di langit keempat, Nabi bertemu Idris, Nabi yang Allah angkat derajatnya. Idris memberikan salam hangat, seakan berkata bahwa perjalanan menuju kedekatan dengan Allah adalah perjalanan yang hanya ditempuh oleh hamba terpilih. Di langit kelima, Nabi bertemu Harun yang lembut perangainya. Harun memeluk Nabi dengan kasih sayang persaudaraan yang dalam, menguatkan makna bahwa perjuangan dakwah selalu ditemani oleh hati yang penuh kelembutan. Di langit keenam, Nabi bertemu Musa, yang menangis bukan karena cemburu, tetapi karena umat Nabi Muhammad akan lebih banyak memasuki surga daripada umatnya. Tangisan itu bukan kesedihan, melainkan kegembiraan bahwa risalah tauhid akan mencapai puncaknya. Di langit ketujuh, Nabi tiba di hadapan Ibrahim yang bersandar pada Baitul Ma'mur. Ibrahim menyambut Nabi sebagai anak keturunannya yang membawa kesempurnaan ajaran tauhid. Momen ini menggambarkan bahwa perjalanan Rasulullah ditopang oleh doa para nabi sebelumnya. Lebih tinggi dari itu, Nabi dibawa menuju Sidratul Muntaha, tempat di mana pena-pena takdir berhenti mencatat, dan tak ada makhluk yang bisa melewati batas tersebut kecuali Rasulullah. Cahaya, keagungan, dan misteri dipersatukan dalam satu titik kosmik yang melampaui imajinasi manusia. Di sanalah perintah salat diturunkan, bukan melalui wahyu biasa, tetapi langsung dari Allah kepada hambanya. Ini menandakan bahwa salat bukan ritual semata, melainkan tali langsung antara manusia dan Robnya. Perintah 50 waktu salat yang kemudian diringankan menjadi 5, menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, namun pahala 50 tetap diberikan sebagai hadiah untuk umat yang dicintainya. Perjalanan kembali ke bumi berlangsung sekejap, namun maknanya membekas selama berabad-abad. Nabi kembali membawa tugas besar,
untuk menyampaikan kabar ini kepada umatnya. Meskipun tahu akan ada yang mengingkari, ketika Nabi menyampaikan kisah Isra Miraj kepada kaum Quraisy, mereka menertawakan dan mengejek. Namun Abu Bakar meneguhkan imannya dengan kalimat yang terkenal. Jika Muhammad yang mengatakan, maka aku membenarkannya. Disinilah gelar Asy-Syiddiq lahir. Isra Miraj menjadi simbol bahwa iman tidak diukur oleh logika semata, tetapi oleh keyakinan kepada kekuasaan Allah yang tak terbatas. Siapa yang beriman, baginya semua yang dari Allah adalah benar. Peristiwa ini juga menjadi energi spiritual yang menyinari kegelapan dakwah. Nabi yang tadinya diliputi duka, kini kembali dengan kekuatan baru, karena beliau telah melihat langsung tanda-tanda kebesaran Allah. Miraj mengajarkan bahwa ketika manusia merasa paling lemah, Allah justru sedang menyiapkan mereka untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Kelemahan bukan akhir, melainkan awal kebangkitan. Masjidil Aqsa dipilih sebagai tujuan Isra untuk menegaskan keterkaitan umat Islam dengan tanah suci itu. Ini bukan sekadar lokasi, tetapi pusat sejarah kenabian dan simbol perjuangan umat. Isra Miraj juga mengajarkan bahwa kekuatan seorang hamba tidak terletak pada kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan, tetapi pada kelapangan hati dalam menerima ujian dan ketaatan kepada Allah. Saat Nabi melihat surga dan neraka, beliau menyaksikan balasan bagi setiap amal. Surga bukan sekadar janji manis, dan neraka bukan sekadar ancaman. Keduanya adalah realitas yang harus menjadi pengingat dalam setiap langkah hidup. Beliau melihat hukuman bagi orang yang meninggalkan salat, memakan riba, berdusta, dan berbuat zalim. Semua itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah lalai dari setiap amal hambanya. Dalam perjalanan itu juga, Nabi melihat keindahan surga yang menanti orang-orang yang menjaga iman, sabar dalam cobaan, dan berbuat baik kepada sesama. Surga adalah tempat istirahat terakhir bagi hati yang bersih. Isra Miraj adalah bukti bahwa jalan menuju Allah penuh dengan ujian. Namun di ujungnya, ada cahaya yang tidak pernah padam. Ujian adalah bagian dari pendakian menuju derajat yang lebih agung. Peristiwa ini mengajarkan umat untuk tidak putus asa. Rasulullah diuji dengan kesedihan mendalam. Namun hadiah terbesar diberikan setelah ia melewati masa paling gelap. Begitulah sunatullah dalam hidup manusia. Salat menjadi oleh-oleh terbesar, karena ia adalah mi'rajnya orang beriman. Saat seseorang sujud, ia sedang mendekat sejauh jarak yang tidak bisa disingkap oleh dunia. Isra Miraj juga menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah harus dibangun melalui disiplin, ketundukan, dan cinta. Salat bukan beban, tetapi panggilan. Bukan kewajiban, tetapi kehormatan. Peristiwa ini mempertemukan Rasulullah dengan para nabi, menunjukkan bahwa umat Islam tidak berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari rantai panjang perjuangan para nabi demi menegakkan tauhid. Di setiap langit, Rasulullah diberikan ucapan selamat dan doa dari para nabi. Ini menegaskan bahwa keberadaan beliau adalah puncak dari seluruh risalah yang pernah Allah turunkan. Ketika kembali ke bumi, Nabi membawa misi baru, menghidupkan kembali keteguhan umat melalui salat dan keyakinan. Isra Mi'raj bukan hanya kisah. Ia adalah kompas yang menunjukkan arah bagi umat hingga hari kiamat. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa manusia harus terus melangkah meskipun dunia tampak gelap. Karena ketika Allah menghendaki, dalam sekejap ia mampu membuka langit bagi hambanya. Bagian terpenting dari Isra Mi'raj bukanlah perjalanan fisiknya, tetapi perubahan batin yang dihadirkan oleh perjumpaan dengan Allah. Hati Nabi kembali dengan cahaya yang tidak mampu dipadamkan oleh manusia. Cahaya itu kemudian menerangi jalan dakwah selama bertahun-tahun berikutnya. Tidak ada hinaan, penolakan, atau ancaman yang mampu menghentikan langkah Nabi setelah malam itu. Isra Mi'raj adalah bukti bahwa Allah mendekat kepada hambanya ketika ia terjatuh. Allah tidak membiarkan Nabi dalam kesedihan, sebagaimana Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya yang terus bersabar. Peristiwa ini mengajarkan bahwa setiap hambatan adalah bagian dari rencana besar Allah. Tidak ada kejadian yang sia-sia,
Tidak ada air mata yang tidak dihitung. Isra Miraj juga menjadi pengingat bahwa dunia hanyalah persinggahan. Yang lebih besar, yang lebih kekal, yang lebih menenangkan semuanya berada di sisi Allah. Dalam sujud, manusia menemukan kebangkitan. Dalam salat, manusia menemukan arah. Dalam Isra Mi'raj, manusia menemukan jembatan menuju Allah. Perjalanan Nabi adalah pengingat bahwa setiap orang memiliki miraj pribadi, ujian, kesedihan, dan perjuangan menuju kedewasaan iman. Allah mengangkat derajat hambanya melalui jalan yang seringkali tidak ia duga. Isra Miraj adalah kisah tentang cinta Allah kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Kisah tentang kemuliaan, kesabaran, dan kebangkitan. Kisah yang mengajarkan bahwa selama hati terikat kepada Allah, tidak ada ujian yang mampu menghancurkan jiwa. Sebaliknya, ujian itu akan menjadi tangga menuju cahaya. Sebagaimana Nabi naik menuju langit dengan penuh kemuliaan. Setelah kembali dari perjalanan yang melampaui batas ruang dan waktu, Rasulullah menyadari bahwa amanah yang dibawanya kini semakin besar. Beliau tidak hanya membawa perintah sholat, tetapi membawa pesan keteguhan kepada umat manusia, bahwa bahkan dalam gelapnya kehidupan, Allah selalu memiliki jalan bagi hambanya. Kebangkitan spiritual yang beliau dapatkan dari perjalanan itu menjadi bahan bakar bagi perjuangan dakwah yang semakin berat. Namun kini beliau menjalaninya dengan cahaya yang tak pernah padam. Umat Islam kemudian memahami bahwa Isra Miraj bukan sekadar peristiwa luar biasa, tetapi pelajaran bahwa kedekatan dengan Allah adalah sumber kekuatan sejati. Ketika seseorang merasa sempit oleh ujian dunia, peristiwa ini mengajarkan bahwa langit bisa terbuka kapan saja bagi hati yang benar-benar bersandar kepada Allah. Itulah rahasia dari ketenangan yang hanya dimiliki oleh para nabi dan orang-orang yang kukuh dalam iman. Para sahabat yang beriman menerima kisah Isra Miraj dengan penuh keyakinan. Seakan mereka pun ikut menyaksikan perjalanan itu. Mereka memahami bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki terjadi tanpa batasan. Kepatuhan dan keteguhan iman ini kemudian menjadikan mereka generasi terbaik dalam sejarah manusia. Generasi yang menjaga risalah Nabi dengan pengorbanan yang tidak terbandingkan. Di sisi lain, orang-orang kafir Quraisy menjadikan kisah itu sebagai bahan ejekan. Mereka menyebarkan kabar bohong dan membuat keraguan di tengah masyarakat. Namun semakin keras mereka melecehkan Nabi, semakin teguh pula para sahabat mendampingi beliau. Gelombang hinaan yang dilontarkan kaum musyrik justru memperlihatkan betapa kuatnya iman orang-orang yang berada di barisan Rasulullah. Isra Mi'raj menegaskan bahwa dakwah bukan perjalanan yang dimulai dari kekuatan fisik, melainkan dari kekuatan hati. Nabi tidak pernah gentar, karena beliau tahu bahwa pertolongan Allah lebih dekat daripada yang manusia kira. Setiap langkah dakwah adalah langkah di bawah pandangan Allah, dan setiap rintangan adalah anak tangga menuju kedewasaan spiritual. Seiring berjalannya waktu, pelajaran Isra Mi'raj meresap dalam kehidupan umat. Mereka mulai merasa bahwa salat bukan hanya rutinitas, tetapi hadiah dari langit. Setiap kali mereka berdiri di hadapan Allah, mereka seakan ikut meniti jejak kelahiran perintah sholat di Sidratul Muntaha. Setiap sujud mereka adalah bentuk pertemuan, dan setiap salam penutup adalah tanda kembali ke dunia dengan kekuatan yang baru. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa Allah memuliakan Rasulullah di atas seluruh makhluk. Tidak ada nabi yang diberi kesempatan mencapai Sidratul Muntaha kecuali beliau. Pemilihan itu memberi pesan bahwa risalah Nabi Muhammad bukan hanya untuk Arab, tetapi untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Isra Miraj menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat dibandingkan kehidupan akhirat yang abadi. Apa yang dilihat Nabi dari neraka dan surga menjadi bukti bahwa di balik tirai kehidupan ini terdapat realitas besar yang menanti setiap manusia. Mereka yang mengabaikan peringatan Allah akan menyesal, sedangkan mereka yang menjaga iman akan berbahagia selama-lamanya. Setiap detail perjalanan itu dicatat oleh para sahabat dengan teliti, sehingga kisahnya sampai kepada kita dengan jelas. Dunia boleh berubah, waktu boleh berganti, namun cahaya pelajaran Isra Miraj
tetap menerangi jiwa siapapun yang memahaminya. Kisah ini menjadi mercusuar bagi generasi demi generasi, mengingatkan bahwa perjuangan hidup tidak akan pernah sia-sia selama hati tetap berada di jalan Allah. Para ulama sepanjang zaman menuliskan ribuan penjelasan tentang makna Isra Mi'raj. Mereka menyimpulkan bahwa peristiwa ini adalah simbol kebangkitan umat bangkit dari gelapnya kejahilan menuju cahaya petunjuk. Setiap kali umat Islam mengingat Isra Mi'raj, mereka diingatkan bahwa jalan menuju Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya. Mi'raj mengajarkan bahwa seorang manusia bisa naik dari kehinaan menuju kemuliaan jika ia bersandar kepada Allah, tidak peduli sebesar apa dosanya, selemah apa keadaannya, atau seberapa jauh ia tersesat. Pintu taubat tetap terbuka. Perjalanan Rasulullah ke langit menjadi inspirasi bahwa jalan kembali kepada Allah selalu mungkin, bahkan saat manusia merasa tidak layak lagi. Rasulullah menggunakan pengalaman spiritual itu untuk memperkuat hati umatnya. Beliau menjelaskan tentang surga dan neraka dengan detail, agar manusia memahami konsekuensi dari setiap langkah kehidupan. Beliau tidak menakut-nakuti, tetapi memberikan gambaran, agar umatnya tidak terperangkap dalam dunia yang menipu. Orang-orang beriman kemudian menjadikan Isra Mi'raj sebagai cermin diri. Mereka memahami bahwa untuk naik ke derajat iman yang lebih tinggi, seseorang harus melepaskan beban dosa, menyucikan hati, dan menjaga hubungan dengan Allah. Hanya dengan cara ini, manusia bisa menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Salat 5 waktu yang diwajibkan adalah bentuk latihan spiritual yang menanamkan kesadaran bahwa manusia selalu diawasi oleh Allah. Setiap gerakan salat adalah simbol perjalanannya menuju kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang sujud, disitulah ia menemukan kedamaian yang bahkan tidak ditemukan dalam segala gemerlap dunia. Isra Mi'raj juga mengajarkan pentingnya keteguhan dalam menghadapi penolakan. Nabi ditolak, dihina, bahkan dilempari, namun beliau tetap melangkah. Keteguhan ini berbuah pada kemenangan besar di Madinah dan penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini menjadi pesan bahwa kesabaran adalah kunci kebangkitan. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi melihat manusia yang sedang dihukum karena perbuatan mereka. Ini bukan sekadar tontonan bagi beliau, tetapi pesan peringatan bagi seluruh umat bahwa setiap amal buruk yang dilakukan tanpa taubat akan memiliki konsekuensi yang nyata. Allah tidak menzalimi manusia, manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Namun di sisi lain, Rasulullah juga melihat keindahan surga yang penuh kenikmatan. Tempat yang disiapkan untuk orang-orang yang menjaga hati, lisan, dan amal. Mereka yang menghidupkan malam dengan doa dan mengisi siang dengan kebaikan. Surga adalah hadiah bagi mereka yang memilih jalan sulit di dunia demi ridha Allah. Peristiwa Isra Mi'raj menggabungkan dua sisi kehidupan manusia, harapan dan ketakutan. Harapan akan rahmat Allah yang luas dan ketakutan akan azabnya yang benar adanya. Dua sisi ini membuat manusia berjalan di atas jalan yang seimbang, tidak terlalu putus asa dan tidak terlalu merasa aman. Ketika umat Islam membaca kisah ini, mereka seakan diajak untuk bangkit dari kelalaian, bangkit dari hati yang keras, bangkit dari hidup tanpa tujuan, bangkit dari tenggelam dalam dosa yang menumpuk. Isra Mi'raj mengajak manusia untuk melihat dunia dari perspektif langit, bahwa hidup ini bukan tentang kesenangan sementara, melainkan tentang perjalanan menuju Allah. Dan pada akhirnya, bagian ini menegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah hadiah terbesar bagi umat Muhammad, sebuah pengingat bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bersabar, bahwa siapapun yang menjaga salatnya, menjaga hatinya, dan menjaga imannya, maka Allah akan mengangkatnya setinggi-tingginya, sebagaimana Allah mengangkat Nabi Muhammad menuju langit yang penuh cahaya. Ketika umat kembali merenungkan perjalanan Isra Mi'raj, mereka menyadari bahwa setiap bagian dari kisah itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dijadikan cermin kehidupan. Bahwa perjalanan Rasulullah dari bumi hingga ke langit adalah simbol perjalanan manusia dari kesulitan menuju kemuliaan. Dalam hijab, kita sering merasa terjatuh
terpuruk, dan kehilangan arah. Naman Isra Miraj mengajarkan bahwa di saat hati paling lemah, Allah justru sedang menyiapkan pendakian yang tidak pernah kita bayangkan. Karena itu, manusia tidak boleh berhenti melangkah, meski langkah terasa berat, sebab Allah mampu mengubah kesedihan menjadi kekuatan dalam sekejap. Pelajaran lain dari Isra Miraj adalah pentingnya tetap berpegangan pada kebenaran, meski dunia memandangnya dengan sinis. Rasulullah membawa kabar yang logikanya sulit diterima oleh akal manusia. Tetapi para sahabat yang berhati jernih langsung menerima dengan iman yang teguh. Dari sini jelas terlihat bahwa keimanan sejati bukan tentang melihat bukti, tetapi percaya kepada Allah sebelum bukti itu tampak. Inilah pelajaran besar yang harus dipegang oleh umat akhir zaman, bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh suara mayoritas, melainkan oleh wahyu dan ketetapan Allah. Isra Miraj juga mengajarkan bahwa setiap hamba memiliki pintu langitnya masing-masing. Ada yang terbuka melalui salat malam, ada yang terbuka melalui taubat yang tulus, ada pula yang terbuka melalui kesabaran menghadapi ujian hidup. Allah membuka pintu yang berbeda bagi setiap hamba sesuai kadar keikhlasannya. Karena itu, manusia tidak boleh berputus asa jika belum merasakan ketenangan hati. Sebab, ketenangan itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan buah dari ketekunan mendekat kepada Allah, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya hati terangkat menuju cahayanya. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi melihat berbagai kondisi manusia di alam akhirat, mulai dari mereka yang dimuliakan hingga mereka yang disiksa. Gambaran itu seharusnya menggugah setiap hati yang masih tertidur dalam kelalaian, bahwa hidup ini bukan permainan yang bisa dijalani tanpa arah, bahwa setiap kata, setiap tindakan, dan setiap keputusan yang kita ambil memiliki akibat yang akan kita temui kembali nanti. Isra Mi'raj adalah undangan agar manusia membuka mata, melihat bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara tempat kembali yang sebenarnya adalah akhirat yang penuh pertanggungjawaban. Di tengah perjalanan dakwahnya, Rasulullah selalu menjadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai kekuatan yang menenangkan hati. Beliau tahu bahwa semua rasa sakit, penolakan dan kelelahan yang beliau rasakan tidak akan sia-sia. Dan umat Islam yang mempelajari kisah ini pun seharusnya mendapatkan ketenangan yang sama, bahwa Allah tidak pernah menelantarkan hamba yang tetap bertahan dalam keimanan, bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap, dan setiap sujud yang dilakukan akan menjadi tangga yang mengangkat manusia menuju derajat yang lebih tinggi, sebagaimana Allah mengangkat Nabi Muhammad ke langit dalam perjalanan suci itu. Di akhir perjalanan ini, kita belajar bahwa Isra Miraj bukan sekadar kisah yang diceritakan dari mimbar ke mimbar, tetapi sebuah panggilan lembut dari langit agar setiap hati kembali kepada Tuhannya. Bahwa sebagaimana Allah mengangkat Rasulullah dari kegelapan menuju cahaya, Allah pun mampu mengangkat siapa saja yang datang kepadanya, meski penuh dosa, penuh luka, penuh kegagalan. Sebab yang Allah lihat bukan masa lalumu, tetapi langkah kakimu menujunya hari ini. Dan ketika engkau sujud, ketahuilah, engkau sedang berada sedekat-dekatnya dengan Rob yang mengangkat Nabi hingga ke Sidratul Muntaha. Maka jagalah solatmu, jagalah hatimu, dan jangan biarkan dunia memadamkan cahaya imanmu. Karena suatu hari nanti, ketika dunia telah sunyi dan semua berguguran, hanya amal dan hubunganmu dengan Allah yang akan berdiri setia mendampingimu. Isra Miraj bukan hanya kisah Rasul, itu adalah undangan bagi jiwamu untuk bangkit dari kelalaian, bangkit dari gelapnya dosa, bangkit menuju cahaya yang sama yang menerangi perjalanan Nabi pada malam penuh keajaiban itu. Dan jika hatimu bergetar mendengar kisah ini, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah mengetuk pintu jiwamu. Jangan biarkan ketukan itu hilang begitu saja, buka pintunya, dan biarkan cahaya itu tinggal selamanya.